Bab 291. Dia tidak melakukannya, sela Jeremy sebelum Anya bisa menyelesaikan kalimatnya yang tidak masuk akal. Anya sedih mendengarnya. Jeremy, apa kamu begitu percaya padanya? Kamu baru kenal dia sebulan lebih. Kita suami istri. Seharusnya itu alasan yang cukup bagiku untuk mempercayainya, kata Jeremy tanpa berpikir, tidak mengerti maksud Anya karena semua perhatiannya terfokus pada situasi di dalam bangsal Corin. Suami istri. 3 kata singkat itu membuat wajah Anya menegang, tapi ia segera memasang senyum polos. Kau benar, pasti ada kesalahpahaman. Corin memang orang baik, kok. Rosie dan Sunny melangkah keluar dari lift. Jeremy, kami langsung ke sini begitu dengar. Seru Rosie kesal. Corin yang melakukannya kali ini. Bagaimana bisa dia begitu jahat sampai menyewa seseorang untuk menyerang Anya padahal dia sendiri belum melakukan apapun padanya. Anya baru pulang beberapa hari. Hati-hati ngomongnya. Kita belum sampai ke akar-akarnya, kata Jeremy tegas. Rosie merinding. Ia membuka mulut, tetapi memutuskan lebih baik tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia pikir Jeremy akan langsung menyingkirkan Corin begitu Anya kembali. Namun, sepertinya ia meremehkan Corin. Tempat di hati Jeremy, Sunny, di sisi lain, lebih mengkhawatirkan adiknya, Anya. Dia mungkin adik laki-lakinya, tetapi lebih tinggi satu kepala. Dia menatapnya dan bertanya dengan cemas, Anya, kamu baik-baik saja? Aku baru tahu kejadian tadi malam. Mereka menunda sampai hari ini untuk memberitahuku karena mereka takut aku akan bertindak impulsif. Anya tersenyum dan menggelengkan kepalanya pelan. Ia membelai wajah Sunny dan menghiburnya, jangan khawatir, Sunny. Aku baik-baik saja. Jeremy datang tepat waktu untuk menyelamatkanku. Sunny menghela napas lega setelah yakin Anya baik-baik saja. Lalu, ia mengepalkan tinjunya dengan marah. Sialan, bajingan itu. Demi Tuhan, aku akan menghajarnya sampai babak belur kalau sampai melihatnya. Anya meringis pura-pura marah sambil menguliahinya, Sunny, biar polisi yang urus ini. Sebaiknya kamu jangan impulsif atau berkelahi. Jangan biarkan aku mengkhawatirkanmu, oke? Sunny tidak ingin Anya marah. Ia langsung menundukkan kepala dan mengangguk seperti anak kecil. Oke, Anya, aku tidak akan melakukan apapun yang impulsif. Jangan khawatir. Begitulah adanya. Aku tahu kamu anak yang baik, kata Anya sambil tersenyum meyakinkan. Pintu terbuka pada saat itu, dan para petugas keluar dengan tidak senang sambil membawa catatan interogasi di tangan mereka. Rosie tidak sabar untuk mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Corin, jadi dialah yang pertama mendekati petugas. Pak, bagaimana interogasinya? Apakah Corin yang menyewa preman itu untuk melakukan kejahatannya? Polisi itu menghela napas dan menggelengkan kepala. Saya belum tahu hasilnya. Dia menolak mengakui kejahatannya. Rosie mengernyitkan dahinya dengan cemas. Maksudmu dia tidak akan dihukum kalau tidak mengakui kejahatannya? Bukankah kau bilang punya bukti fisik dan keterangan saksi? Tunjukkan itu padanya dan lihat apa dia bisa lolos dari masalah ini. Saksi dan pelaku adalah orang yang sama. Ia juga menyerahkan rekaman obrolan antara dirinya dan Nona Corin sebagai bukti fisik. Rekaman obrolan menunjukkan Nona Corin mentransfer $15.000 kepadanya, tetapi Nona Corin bersikeras bahwa ia dijebak, bahwa rekaman obrolan itu palsu, dan rekening banknya diretas. Ia mengatakan akan mempertimbangkan untuk mengaku bersalah hanya jika kita dapat menemukan bukti tidak langsung yang membuktikan bahwa ia telah bertemu dengan pelaku sebelum kejahatan terjadi, jawab petugas itu. Memikirkan proses interogasi saja sudah membuatnya pusing. Corin tidak sebodoh yang dipikirkannya. Memang benar ia telah bekerja sama sepenuhnya dengan petugas polisi selama interogasi dengan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Tetapi ia begitu terampil dalam bernalar sehingga mampu menemukan kejanggalan dalam penyelidikan dan membalikkan keadaan. Setelah beberapa putaran interogasi bolak-balik, petugas polisi tidak dapat menahan diri untuk mempertanyakan bukti dan akibatnya, kewarasan mereka pun terancam. Mereka tak punya pilihan selain meyakinkan atasan mereka bahwa Corin tidak bersalah dan membatalkan kasusnya. Bab 292. Setelah mendengar nada pasrah dalam suara polisi itu, Rosie, yang telah melihat sendiri kelicikan Corin,
mulai berteriak dengan marah. Wanita sialan itu tidak hanya jahat, tetapi juga licik. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Rosie, kamu jangan langsung menyimpulkan. Bagaimana kalau ternyata itu bukan dia? Rosie tertegun. Ia menatap Sunny tak percaya. Kau serius, Sunny? Dia mungkin tidak cukup berani untuk membantah Jeremy, tetapi dia jelas tidak takut melakukan hal yang sama kepada Sunny. Sunny, ini hanya yang sedang kita bicarakan. Bagaimana bisa kau berpihak pada orang luar dan bukan adikmu? Kerutan di wajah Sunny tampak cemas. Rosie, kau seharusnya tidak menuduhku tanpa dasar seperti itu. Aku akan selalu mendukung adikku apapun yang terjadi. Hanya saja, kurasa Corin bukan tipe orang yang akan melakukan hal seperti itu. Lagi pula, apa kau sudah lupa betapa seringnya kau menyakitinya? Rosie membuka dan menutup mulutnya seperti ikan yang megap-megap, karena tak bisa berkata-kata. Lagi pula, semua yang dilakukannya sebelum Anya kembali memang mengerikan, tetapi ia membenarkannya dengan meyakinkan diri sendiri bahwa ia melakukannya demi Anya. Ia hanya ingin menyingkirkan Corin agar Anya bisa kembali ke sisi Jeremy sebagai istri sahnya. Sayang sekali rencananya tak pernah berhasil, sekalipun. Rosie tak mau membuang-buang napasnya untuk Sunny yang bodoh, jadi ia menoleh ke sahabatnya dan mengeluh, Anya, semua cintamu terbuang sia-sia untuk Sunny. Anak tak tahu terima kasih itu lebih peduli pada Corin daripada dirimu. Anya tersadar dari lamunannya ketika tiba-tiba mendengar Rosie memanggil namanya. Ia tersenyum lembut dan berkata, oh, omong kosong. Sunny anak yang baik. Aku kenal dia. Dia hanya melihat kebaikan dalam diri setiap orang, itu saja. Bahkan, aku juga sama seperti dia. Sunny mengangguk setuju. Rosie dengan dramatis meletakkan tangannya di dahi dan berpikir, ya ampun, kenapa mereka tidak panik? Mereka berdua terlalu baik dan polos untuk dunia ini. Aku tidak akan terkejut jika suatu hari nanti, mereka memutuskan untuk mengundang Corin ke rumah mereka agar mereka semua bisa berteman baik. Yah, itu tidak akan terjadi di bawah pengawasanku. Neraka akan membeku sebelum Rosie sempat membiarkan Corin bebas dari kejahatannya. Pak Polisi, apakah Anda punya cukup bukti untuk menghukum Corin? Tanyanya. Polisi itu menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Tidak, kami belum punya cukup bukti. Kecuali ada rekaman CCTV atau seseorang muncul dengan foto Corin bertemu dengan pelaku. Namun, secara umum, mereka yang ingin melakukan kejahatan tidak akan memilih bertemu di tempat umum atau tempat yang ada kamera CCTV. Karena itu, kemungkinan mereka difoto oleh orang lain bahkan lebih rendah. Sederhananya, bukti seperti ini akan sangat sulit didapat. Jawaban polisi itu membuat Rosie semakin cemas. Ia sangat berharap bisa langsung memenjarakan Corin saat itu juga. Kenapa kau tidak melepas borgolnya sekarang setelah dia bukan tersangka lagi? Tanya Jeremy akhirnya. Ada nada amarah yang tersirat dalam suaranya yang pelan. Petugas polisi itu mulai berkeringat dingin. Ia menatap Jeremy dengan ragu dan berkata, begini, Tuan Jeremy. Bab 293. Jeremy bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh para petugas polisi. Di saat yang sama, Lucas menegaskan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh membiarkan Corin lolos begitu saja. Menghadapi tekanan dari kedua belah pihak, mereka bingung harus berbuat apa saat itu. Siapa bilang tidak ada cukup bukti? Suara Lucas yang jernih dan tajam terdengar dari lift. Lucas, seru Rosie gembira. Matanya langsung berbinar saat melihatnya. Lucas berjalan santai dengan semacam kepercayaan diri yang hanya dimiliki oleh orang-orang kaya seperti dia dan Jeremy. Rasa percaya diri terpancar di wajahnya saat melihat Lucas berjalan menghampiri mereka, tetapi ia memilih untuk tetap berdiri pasif di samping Jeremy. Ia tak ingin meninggalkan Jeremy jika diberi pilihan. Sunny merasa takjub sekaligus gugup. Ia ingin kabur, tetapi memutuskan akan lebih parah kalau ia ditegur. Lucas, waktu yang tepat. Petugas bilang Corin hanya akan mengakui kejahatannya jika ada bukti tidak langsung bahwa dia bertemu dengan pelaku. Tapi di mana kita bisa mendapatkan bukti seperti itu? Baiklah, tidak usah mencari lebih jauh lagi, kata Lucas sambil mengernyitkan alisnya. Rosie tercengang. Kau punya itu. Kau tahu di mana kita bisa menemukan bukti tidak langsungnya, Lucas.
Tanya Rosie penasaran. Akulah bukti tidak langsung yang kau cari. Seru Lukas dengan nada lembut dan berwibawa. Kebetulan, aku melihat Corin bertemu dengan pelaku 2 malam yang lalu. Lukas memposisikan dirinya di tengah kerumunan dan mengangguk sopan kepada petugas polisi sebagai bentuk salam. Kemudian ia melirik Jeremy dengan ramah dan berkata, "Jeremy, saya mohon maaf. Saya tidak punya pilihan selain campur tangan dalam masalah ini karena ini menyangkut keselamatan adik saya." Dia berpura-pura berbicara dengan rendah hati, tetapi tidak dapat disangkal kesengajaan dalam energinya. Jeremy menyipitkan mata bersamaan dengan tatapan membunuh yang terpancar di wajahnya. Apakah itu sebabnya Lucas Rivera yang agung dan perkasa meluangkan waktu dari jadwalnya yang padat untuk datang sendiri dan bertindak sebagai saksi palsu? Tanyanya sambil tersenyum tipis. Kerutan muncul di wajah Lukas, tetapi segera berubah menjadi senyum tulus. "Oh, Jeremy, betapa kau meremehkanku. Apa yang baru saja kukatakan adalah kebenaran. Aku tidak akan pernah memberikan kesaksian palsu, dan aku juga tidak akan pernah memaafkan orang yang ingin menyakiti adikku. Sekalipun orang itu istrimu." Lukas tetap tenang sepanjang prosesi, tetapi dari kejauhan tercium aroma peperangan. Seolah-olah hanya butuh percikan api untuk meledakkan kedua pria itu. Kedua keluarga tersebut telah terlibat dalam perseteruan antar generasi selama berabad-abad. Anya tidak ingin Lukas dan Jeremy berakhir dalam pertengkaran saat itu juga karena itu hanya akan membuatnya semakin jauh dari Jeremy. Dia segera memeluk Lukas dan berkata dengan nada imut, "Lukas, kenapa tidak kita lupakan saja? Lagi pula Corin kan istri Jeremy. Lagi pula, aku." Lukas balas memeluknya dan membelai rambutnya dengan penuh kasih sayang sambil berceramah, "Anya, yang lemah memang dirundung. Aku yakin akan ada kesempatan kedua kalau kita tidak segera membereskannya. Sebagai kakakmu, aku harus memastikan tidak ada yang terluka, jadi aku tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja tanpa memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku yang telah melakukan ini padamu." Anya dan Lukas mungkin hanya saudara tiri, tetapi meskipun hubungan Lukas dengan ibu Anya biasa saja, ia tetap menganggap Anya sebagai kesayangannya. Alasannya karena ia telah kehilangan saudara perempuannya sejak kecil, sehingga ia mencurahkan seluruh rasa persaudaraannya kepada Anya. Akan ada hukuman berat jika ada yang berani menyakiti adik perempuannya. Jeremy menatap Lukas dengan tenang. "Sepertinya kau bertekad memenjarakan siapapun yang punya kecurigaan sekecil apapun, termasuk istriku yang malang dan tak bersalah. Jeremy, aku tidak akan membuang-buang waktuku mengumpulkan bukti jika itu bukan istrimu. Justru karena Corin adalah istrimu, aku bersedia datang ke sini untuk memberimu penjelasan. Kebenaran akan terungkap setelah kita semua masuk dan menginterogasinya. Lalu kau akan tahu sendiri apakah dia telah dituduh secara salah atau Anda tidak mengenalnya sebaik yang Anda kira." Wajah Lukas dipenuhi rasa percaya diri. Ia kemudian menoleh ke arah petugas polisi dan bertanya dengan sopan, "Pak, sebagai saksi bukti tidak langsung, saya boleh masuk untuk mengkonfrontasi tersangka, kan?" Polisi itu masih agak linglung. Ia mengangguk cepat setelah tersadar dari lamunannya. Ya, Anda boleh." Bab 294. Lukas mengangguk anggun. "Kalau begitu, bolehkah saya meminta bantuan para petugas untuk membawa saya ke sini dan menghadapi tersangka Corin Carew?" Para petugas polisi saling berpandangan sebelum membawa Lukas ke bangsal Corin. Jeremy pun dengan tenang mengikuti mereka masuk. Namun, petugas polisi yang berjaga di dekat pintu mengangkat tangannya dan menghentikannya dengan wajah cemberut. "Maaf, Tuan Jeremy, kasus ini masih dalam penyelidikan. Sebagai orang yang tidak terkait dengan kasus ini, lebih baik Anda menunggu di luar." "Lalu, bagaimana dia bisa masuk?" tanya Jeremy sambil mengangkat alisnya. Polisi itu tahu yang dimaksud Lukas ketika ia merujuk pada dia, jadi ia berusaha menjelaskan sebaik mungkin. Dia terkait dengan kasus ini. Dia bertindak sebagai saksi untuk bukti tidak langsung dan berhak untuk mengkonfrontasi tersangka. "Siapa bilang aku tidak ada hubungannya dengan kasus ini?" tanya Jeremy sambil menyipitkan matanya. "Hah, Tuan Jeremy, apa hubungan Anda dengan kasus ini?" tanya polisi itu penasaran. "Sayalah yang melaporkan kejahatan itu,
dan saya berhak menyaksikan konfrontasi itu berlangsung. Nada bicara Jeremy terdengar tenang, namun di dalamnya tersirat rasa tertindas yang tak terbantahkan. Memang dialah yang melaporkan kejahatan tersebut. Jeremy menginstruksikan Tommy untuk segera menghubungi polisi setelah mereka tiba di TKP. Oleh karena itu, wajar saja jika Tommy akan menyebutkan nama Jeremy sebagai pembuat laporan. Polisi itu tak bisa memikirkan jalan keluar. Setelah ragu sejenak, ia menurunkan tangannya dan membiarkan Jeremy masuk ke bangsal. Melihatnya masuk, Anya ingin ikut, tetapi petugas yang sama mengangkat tangannya. "Nona Anya, Anda tidak diizinkan masuk saat ini," katanya lembut. "Pak polisi, saya korban kejahatan ini, jadi saya juga berhak tahu. Lagi pula, saya ingin masuk mencari saudara saya. Saya takut kalau dia tidak di sisi saya." Anya adalah seorang gadis yang cantik, dan penampilannya dengan mata anak anjingnya yang besar dan sedih serta perban yang melilit kepalanya akan membuat siapapun meleleh yang persis seperti yang terjadi pada petugas polisi itu. Setelah memikirkannya, dia menghela napas dan meletakkan tangannya untuk memperbolehkan Anya masuk. Lalu tibalah giliran Rosie dan Sunny. Mereka juga ingin masuk karena semua orang sudah ada di dalam. Nada bicara polisi itu berubah tajam ketika dia berkata, "Kalian berdua tetap di sini." Sunny mengerutkan kening frustrasi. "Kenapa aku tidak boleh masuk padahal kakak dan adikku juga ada di sana? Siapa kamu? Dan siapa nama kakak dan adikmu?" Polisi itu belum pernah melihat Sunny sebelumnya, jadi dia tidak tahu siapa Sunny. Malahan, dia mengira Sunny hanyalah bocah manja dan kaya yang punya bakat untuk mengacaukan kasus ini. Dia pasti tidak akan mengizinkannya masuk jika memang begitu. Untungnya, Rosie lebih terampil dalam menangani situasi seperti ini. Ia segera menarik Sunny yang naif ke samping agar Sunny tidak cerewet lagi. Kemudian, ia tersenyum hangat kepada petugas polisi dan berkata, "Pak, saya harap Anda bisa memaafkan teman saya atas kekanak-kanakannya. Kami keluarga Anya. Ia dirawat di rumah sakit setelah mengalami kecelakaan mobil, lalu ada kejadian kemarin. Semua itu menyebabkan dia tidak stabil secara fisik dan emosional. Sekarang saatnya dia minum obat, yang lupa dia minum sebelum masuk, jadi sebaiknya kita memberinya obat sekarang sebelum dia pingsan karena cedera sebelumnya. Bisakah kau diam saja dan membiarkan kami masuk? Aku janji kami akan keluar segera setelah kami memberinya obat." Polisi itu mengerutkan kening dan mengingat betapa lemahnya Anya beberapa saat sebelum dia masuk. Bab 295. "Ah, semua orang ini membuatku gila," pikirnya. Polisi berjaga di pintu. Mereka semua punya alasan kuat untuk masuk. Sial, seharusnya aku tidak membiarkan yang lain masuk sejak awal. Akan sulit menjelaskan dirinya sendiri jika ia membiarkan yang lain masuk sementara yang lain tetap di luar. Akhirnya, petugas itu dengan kesal melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, kalian berdua boleh masuk, tapi tetap diam agar tidak mengganggu rekan-rekan saya yang sedang bekerja." Rosie segera mengucapkan terima kasih kepada petugas polisi dan menarik Sunny ke bangsal bersamanya. Polisi itu menepuk dahinya karena kelelahan. Untung saja proses interogasi formal sudah selesai. Seharusnya kali ini lebih santai, jadi tidak ada salahnya membiarkan mereka masuk. Karena Lukas adalah kakak laki-laki Anya, sehingga belum dapat dipastikan apakah ia akan menjadi saksi yang dapat diandalkan, atasan petugas bermaksud untuk membiarkan Lukas berhadapan dengan Corinne guna melihat apakah ia dapat membantu memecahkan kasus tersebut. Jika Lukas terbukti berguna, ia akan dibawa ke kantor polisi untuk proses pengumpulan bukti formal. Corinne sedang meraih gelas air di samping tempat tidurnya ketika semua orang masuk ke bangsal. Ia haus karena semua interogasi sebelumnya. Namun, tangannya masih bengkak dan berlumuran darah, belum lagi semuanya diperban, sehingga sulit baginya untuk memegang gelas yang licin itu dengan erat. Perban itu ternyata menjadi kendala utama karena tidak memberikan gesekan apapun pada gelas, yang akan terlepas begitu Corinne mengangkatnya. Ia tampak kesal ketika sebuah tangan kurus dan besar tiba-tiba mengangkat gelas itu dan meletakkannya di dekat mulutnya. Corinne mendongak dan mendapati wajah tampan Jeremy menatapnya. Ada sedotan di gelas, dan ia hanya perlu membuka mulut untuk meminumnya. Namun,
ia menolak karena tidak mau menerima uluran tangan Jeremy. Sebaliknya, ia dengan keras kepala mengambil gelas itu dengan tangannya yang bengkak dan diperban. Akhirnya, ia berhasil memegang gelas itu dengan meletakkan satu tangan di bawah dan satu tangan di samping. Baru setelah itu ia minum dari sedotan untuk melegakan tenggorokannya yang kering. Corin tidak melupakan sopan santunnya, jadi dia berterima kasih kepada Jeremy atas sikap baiknya. Jeremy mengerutkan kening menanggapi. Ia tidak terbiasa menerima ucapan terima kasih darinya, tetapi ia tetap diam. Ia malah mengangkat tangan yang sama yang memberikan gelas itu kepada wanita itu dan menepuk kepalanya pelan 2 kali. Begitulah cara beberapa orang tua menepuk kepala anak-anak mereka ketika ingin menghibur mereka. Corin sedang minum air dengan tenang, dan ia mendongak kaget setelah Jeremy menepuk kepalanya. Kemudian, ia mengangkat sudut bibirnya dan tersenyum tipis. Jeremy membalas senyumnya. Mereka memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain yang tak perlu diungkapkan dengan kata-kata. Sungguh menakjubkan menyaksikan bagaimana mereka berinteraksi secara halus satu sama lain. Saat itu, Anya berdiri di samping Lukas. Matanya meredup karena kecewa melihat sikap Jeremy dan Corin terhadap satu sama lain. Ia pun langsung berbalik dengan getir dan memeluk Lukas. Lukas menundukkan pandangannya. Ia merangkul Anya dan menepuk punggungnya untuk menenangkannya. Kemudian, kilatan mematikan melintas di matanya saat ia mengalihkan perhatiannya kepada Jeremy dan Corin. Anya sempurna di matanya, sempurna dalam segala hal, kecuali kegilaannya pada Jeremy. Setiap kali ia terluka atau sedih, Jeremy selalu ada di sisinya. Bajingan tak berguna itu. Beraninya dia bersikap mesra dengan wanita lain di depan Anya. Sama saja dia menembak jantungnya. Pikir Lukas. Ingin memutuskan interaksi Jeremy dengan Corin agar Anya terhindar dari kesedihan lebih lanjut, Lukas tersenyum dingin pada Corin dan berkata, "Nona Corin, kita bertemu lagi." Bab 296. Corin menatap Lukas. Sepertinya cek $7,5 juta itu tidak digunakan dengan baik. Bukankah kau sudah berjanji akan meninggalkanku sendiri selama setahun setelah kau menerima uangnya? Belum sehari berlalu, dan kau sudah ada di sini. Lukas sudah terbiasa dengan sifat Corin yang tak terduga. Bibir tipisnya melengkung membentuk senyum, dan ia berkata dengan ramah, "Nona Corin, sekarang bukan saatnya bercanda. Saya tidak akan datang mengganggu Anda jika korbannya bukan saudara perempuan saya sendiri." Corin menyesap sedotannya dengan santai. "Soal kasus itu, aku sudah menceritakan semuanya kepada polisi. Kalian dipersilakan untuk meminta informasi tentang kasus itu." Lukas menatapnya dengan dingin. "Aku datang ke sini untuk menghadapimu, dengan izin dari petugas polisi." Corin mengangkat alisnya. "Menghadapiku." Jeremy berdiri di samping ranjang rumah sakit Corin, dan saat itu, salah satu petugas polisi di bangsal berkata kepadanya, "Tuan Jeremy, silakan minggir. Saksi baru sedang berkonfrontasi dengan tersangka." Petugas polisi perlu mendekat untuk mencatat. Jeremy hanya menatap polisi itu dengan acuh tak acuh dan tetap berdiri di tempatnya bagaikan gunung agung yang tak tergoyahkan dengan kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku celananya. Rasa dingin menjalar di tulang punggung polisi itu, meskipun Jeremy tidak mengatakan apa-apa. "Tuan Jeremy," ujar polisi itu dengan nada kesal. Garis vertikal. Corin tahu dari suaranya bahwa Jeremy sangat stres. Ia memiringkan kepalanya menatap Jeremy dan berkata, "Pak, air minum saya sudah habis. Bisakah Anda membantu saya mengembalikan gelas keraknya?" "Terima kasih. Bagaimana kalau Anda duduk di sana? Pasti lelah berdiri terus selama ini." Ia masih diborgol, sehingga kedua tangannya terbatas bergerak. Ia memegang gelas dengan canggung di kedua tangan dan mengulurkan tangannya ke arah Jeremy, yang membuatnya menyipitkan mata. Dengan tenang ia mengambil gelas itu dari Corin, tetapi tidak mengembalikannya kerak. Sebaliknya, ia terus memegangnya dengan tangannya yang besar seolah-olah itu adalah hal yang paling wajar dilakukan di dunia. Namun, ia mengikuti bagian kedua dari saran Corin. Jeremy menarik kursi ke tempat yang agak jauh dari kursi rumah sakit dan duduk dengan kaki jenjangnya disilangkan dengan anggun. Ia kemudian menyangga salah satu sikunya di sandaran tangan dan dengan tenang menyandarkan wajahnya di tangan itu. Akhirnya,
Ia mengangkat gelas dan menyesap dari sedotan sambil diam-diam memperhatikan apa yang akan dilakukan Corin selanjutnya. Semua orang yang hadir, kecuali para petugas polisi, terkejut dengan tindakan Jeremy yang tampak biasa saja. Mereka semua tahu bahwa Jeremy fobia kuman, dan ia paling benci berbagi cairan tubuh dengan orang lain. Karena itu, mereka cukup terkejut bahwa ia minum dari sedotan yang sama dengan Corin, dan terlebih lagi, ia tampak sedikit menikmatinya. Anya memperhatikan setiap gerakan Jeremy. Wajahnya menegang sebelum akhirnya menggelap, dan tangannya secara naluriah mengepal. Lukas tentu saja menyadari kekecewaan Anya, dan hatinya bersimpati padanya. Ia meraih tangan Anya dan membawanya ke sofa. Mereka berdua duduk bersama, dan ia memeluk Anya erat-erat sambil terus menepuk bahunya. Aku akan melindunginya. Apapun yang terjadi, pikirnya. Para petugas polisi telah selesai menyiapkan peralatan mereka. Konfrontasi tersebut akan direkam dengan dua cara, video dan transkrip tertulis. Lukas langsung ke intinya. Nona Corin, Anda bilang Anda hanya akan mengakui kejahatan Anda jika ada bukti tidak langsung yang menunjukkan Anda bertemu dengan pelaku. Nah, Anda sedang melihat bukti tidak langsungnya sekarang. Corin menutup mulutnya untuk menguap. Maaf, tapi aku mencari bukti nyata, bukan bukti palsu. Ekspresi Lukas tetap santai. Tenang saja, aku tidak akan mengkonfrontasimu tanpa bukti yang kuat. Corin bersandar malas di sandaran tempat tidur. Tuan Lukas, tolong beritahu, bagaimana Anda akan membuktikan bahwa saya pernah bertemu dengan pelakunya sebelumnya. Bab 297. Lukas duduk tegak, menyilangkan jari-jarinya, dan meletakkannya di lutut kakinya yang disilangkan. Ini adalah sinyal bahwa ia akan bersikap serius mulai saat itu. Sebelum menjawabnya, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan, Nona Corin? Tanyanya dengan santai. Tentu saja. 2 malam yang lalu, apakah kamu berada di tanggul di sekitar Sungai Yonde? Benar, Corin mengangguk. Dan kenapa kamu di sana? Apa mungkin kamu sedang sedih dan ingin menghirup udara segar? Apa hubungan perasaanku dengan kasus ini? Di sini, alis Corin berkerut. Sesuatu melintas di mata Lukas. Percayalah, memang begitu. Nona Corin, tolong jangan mencoba menghindari pertanyaan itu, dan jawablah sejujur mungkin. Corin mencoba mengingat kembali emosinya dari malam itu. Rasanya begitu rumit, ia tak tahu bagaimana menjelaskannya. Saya merasa bosan dan ingin suasana yang berbeda, jadi saya pergi ke sana. Lukas tersenyum. Anya kembali dari luar negeri 2 malam yang lalu. Suamimu, Jeremy Holden, secara khusus menyiapkan lautan bunga di Lunar Century Manor untuk menyambutnya kembali. Nah, itu sendiri tidak aneh sama sekali karena mereka teman lama. Tapi, kau kebetulan lewat dan melihat semuanya, kan? Pupil mata Jeremy mengecil, dan bibirnya membeku di atas sedotan saat dia menanti reaksi Corin. Corin teringat lautan tulip merah muda di Lunar Century Manor malam itu dan juga bagaimana Anya melompat keluar dari kotak hadiah raksasa sebelum berlari ke pelukan Jeremy. Secara naluriah, kerutan muncul di wajahnya, dan ia pun terdiam. Kucing itu menggigit lidahmu, Nona Corin. Atau mungkin kau tak mau mengakui telah menyaksikan gestur romantis yang disiapkan suamimu untuk wanita lain. Nada bicara Lukas lembut, tetapi pertanyaannya tidak. Corin bisa merasakan bahwa, selain Lukas, ada pria lain yang menatapnya dengan tatapan tajam dan menyelidik. Ia mencoba menenangkan pikirannya, lalu berbalik menatap Lukas dengan tenang. Ya, kau benar. Aku kebetulan berada di Lunar Century Manor malam itu dan melihat apa yang kau ceritakan. Tapi, memangnya kenapa? Lukas menyingkirkan senyum ramahnya dan tiba-tiba berdiri. Jadi sejak malam itu, kau menganggap Anya sebagai musuhmu karena kau iri padanya. Maka, kau memutuskan untuk menyewa seseorang untuk membalas dendam padanya. Itulah sebabnya kau ada di Sungai Yonde. Kau bertemu dengan pelaku dan memberinya $15.000 untuk jasanya. Selanjutnya, kau memberi tahu pelaku lokasi Anya saat ia dirawat di rumah sakit agar ia bisa datang ke rumah sakit untuk melakukan kejahatan keji terhadap Anya. Apakah aku benar sejauh ini? Corin sedikit terkejut, dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Tidak, kau salah. Aku tidak punya waktu atau uang untuk menjalankan rencana seperti itu.
Lagi pula, aku belum pernah bertemu Christate sebelumnya. Tuan Lukas, ini bukan konfrontasi kalau kau tidak bisa menunjukkan bukti lain. Malahan, apa yang kau lakukan itu sama saja dengan memaksaku mengaku tanpa persetujuan. Nah, Nona Corin. Kita baru saja sampai pada bagian yang bagus. Lukas mengangkat tangannya, dan sekretaris pribadinya segera memberikannya telepon genggam. Ingatkan Anda dengan influencer perempuan yang memarkir mobilnya di trotoar taktil di tanggul Sungai Yonde. Nah, dia sedang siaran langsung dan kebetulan merekam pertemuan Anda dengan pelaku. Video itu tersimpan di ponsel ini, dan sekarang, kebenarannya akan terungkap. Bab 298. Corin sama sekali tidak panik karena ia tidak mempercayai sepatah kata pun yang diucapkan Lukas. Mengapa ia harus percaya, padahal ia tidak melakukan kesalahan apapun? Mustahil kamera bisa merekam sesuatu yang bahkan tidak pernah terjadi. Baiklah, kalau begitu, mengapa kamu tidak memutar videonya? Tanyanya dengan tenang. Lukas mengangkat dagunya sekali, memberi isyarat kepada sekretaris untuk menyalakan televisi di ruangan itu. Kemudian, ia menghubungkan ponsel ke layar televisi agar semua orang bisa menonton videonya. Video tersebut memperlihatkan seorang influencer perempuan berdiri di atas pagar pembatas tanggul. Sebuah tongsis terangkat tinggi di tangannya, dan jelas ia sedang melakukan siaran langsung. Sudut pengambilan tongsis tersebut memungkinkan kamera ponselnya menangkap pemandangan jalan di belakangnya, dan Corin terlihat di sudut kanan video. Ia duduk sendirian di bangku taman, minum Coca-Cola, dan menatap langit. Ia terlalu jauh untuk bisa merasakan apa yang ia rasakan. Namun, ia tampak agak sedih dan kesepian karena duduk sendirian di sana. Corin mengerutkan kening karena malu ketika melihat betapa menyedihkan penampilannya di video itu. Seperti yang kalian semua tahu, aku sendirian. Lukas menatapnya. Jadi, kau memastikan orang yang duduk di atas bangku di pojok kanan video itu adalah kau? Ya, ini aku. Jadi di mana pelakunya yang kamu katakan dengan sangat keras? Apakah kamu bersikeras ada di sana bersamaku? Tanya Corin dengan tenang. Semuanya akan baik-baik saja, Nona Corin. Mata Lukas meredup. Kemudian, ia mempercepat ponselnya sebelum berhenti di sebuah frame waktu tertentu. Setelah video kembali ke kecepatan normal, mereka melihat seorang pemuda dengan seikat selebaran berjalan menghampiri dan duduk di sebelah Corin. Pemuda berkacamata itu tampak tingginya sekitar 160 cm, agak gemuk, dan mengenakan kemeja bergaris. Setelah duduk sejenak, pemuda itu menyerahkan selebaran kepada Corin. Ia memperkenalkan tempat barbeque yang baru dibuka, jam buka, promosi, dan detail lainnya. Corin mendengarkan dengan linglung dan melirik selebaran itu sebelum menerimanya. Pria muda itu juga meminta akun media sosialnya agar ia bisa mengirimkan keanggotaan yang bisa ia gunakan untuk mendapatkan sepiring steak premium gratis. Corin memutuskan untuk mendaftar keanggotaan setelah mempertimbangkan fakta bahwa pemuda itu masih bekerja hingga larut malam, bagaimana ia dengan antusias merekomendasikan makanan yang layak dibeli, dan bahwa ia akan menerima komisi untuk setiap pendaftaran keanggotaan yang berhasil yang pasti akan membantu biaya hidupnya. Corin memindai kode QR di ponselnya dan mengikuti instruksinya untuk mendaftar keanggotaan restoran. Saat itu, ia merasa mendapatkan penawaran menarik dan tak sabar untuk mengundang Little Rain Drop dan King Maple makan malam di sana. Corin tidak pernah menyangka semua itu akan direkam secara tidak sengaja oleh seorang influencer perempuan. Namun, sungguh sial baginya karena tidak ada yang bisa mendengar percakapan antara dirinya dan pemuda itu karena suara melengking influencer perempuan yang meminta sponsor lebih keras daripada suara mereka. Dua faktor ini, tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan Corin dan pemuda itu dan ia memindai kode QR di ponsel pemuda itu, menempatkan Corin kembali ke daftar teratas tersangka. Bab 299. Itu dia. Pria yang sedang duduk dan berbicara dengan Nona Corin adalah Christate, pelaku yang kami tangkap atas tuduhan percobaan pemerkosaan, kata salah satu petugas polisi dengan tajam di bagian video tersebut. Polisi itu kemudian berbalik dan menatap Corin dengan tajam. Nona Corin, apa yang ingin Anda katakan? Ekspresi Corin tetap santai. Dia tidak mengatakan apapun,
meskipun bibirnya berkedut. Ya ampun, sepertinya mereka telah mengeluarkan semua senjata besar untuk menjebakku. Pertama, Lukas yang licik itu menanyakan semua hal yang tampaknya tidak relevan itu. Pertanyaan, tapi dia benar-benar melakukannya untuk membuktikan motifku. Aku tak percaya dia menganggapnya sebagai kecemburuanku. Lalu, dia memberiku bukti konkret berupa video ini. Anya menghambur ke pelukan Lukas, gemetar dan menangis, ketika ia melihat pria yang mencoba menyerangnya di video itu. Lukas, itu dia. Dia merobek bajuku dan mencoba. Kilatan pembunuh melintas di mata Lukas saat membayangkan Anya, kesayangannya, hampir diserang. Ia memeluknya erat dan mencoba menghiburnya. Di sana, di sana. Aku di sini. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Namun, Anya tidak hanya takut pada pelaku, tetapi juga tidak bisa memahami mengapa Corin melakukan hal seperti ini. Lukas, bagaimana semuanya berakhir seperti ini? Mengapa? Corin ingin menyakitiku begitu. Aku hanya ingin berteman dengannya. Lukas membelai rambut Anya dengan lembut. Gadis bodoh. Kau belum pernah dengar cerita tentang serigala berbulu domba. Kuharap lain kali kau lebih bijak memilih teman. Tidak semua orang pantas menjadi temanmu. Dari penampilan luarnya, Lukas mungkin tampak lembut dan rendah hati, tetapi sebenarnya dia adalah orang yang dingin dan jauh. Bagi yang lain, ia berperilaku ramah hanya karena didikan yang baik dan tuntutan tinggi yang ia berikan pada dirinya sendiri. Tetapi jika seseorang mengamati lebih dekat, orang akan menemukan bahwa senyumnya tidak mencapai matanya. Namun, Anya adalah satu-satunya pengecualian. Kelembutan di matanya terasa nyata. Ia menatapnya dengan ekspresi khawatir sambil mencoba menenangkannya. Jangan menangis, jangan menangis. Tak akan ada yang berani menyentuhmu selama aku di sini. Lukas, Anya perlahan mulai tenang saat mendengarkan Lukas bergumam pelan. Sunny, di sisi lain, diam saja sampai saat itu karena dia. Ia tahu ia tak akan mendapat kesempatan bicara jika Lukas ada di sana. Namun, ia tak kuasa menahan amarahnya lagi ketika semua yang ada di video itu menunjukkan Corin sebagai dalang kejahatan tersebut. Ada kekecewaan dan amarah di matanya saat ia menyerbu dengan marah ke arah Corin dan menunjuknya. Bagaimana kau bisa melakukan ini, Corin? Aku percaya kau orang baik. Itu sebabnya aku membelamu. Kenapa kau ingin menyakiti Anya? Kau juga perempuan. Corin dengan tenang menatap Sunny yang mengamuk dan memutuskan dia akan membuang-buang napasnya jika dia mencoba menjelaskan dirinya sendiri saat itu. Rosie menarik Sunny untuk menenangkannya. Sunny, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa Corin pandai menipu orang lain agar berpikir? Dia orang baik, tapi kau tidak mau percaya padaku. Yah, kurasa lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, katanya sambil mendesah. Lalu, ia menoleh ke arah Jeremy, yang masih duduk diam di kursinya. Dalam hati, ia senang terbukti benar, tetapi di luar, ia menggelengkan kepala dengan sedih dan berkata, kau juga, Jeremy. Kau juga telah tertipu oleh tindakan Corin yang tampaknya polos. Untung saja Lukas dan kasus ini membuka mata semua orang. Kalau tidak, aku ngeri membayangkan berapa lama kalian semua akan terus tertipu olehnya. Anya menegakkan tubuhnya dan, dengan mata berkaca-kaca, menoleh menatap Jeremy yang diam dan serius. Ia menyeka air matanya dan berjalan ke tempat Jeremy duduk. Jeremy, jangan marah. Aku yakin Corin tidak bermaksud begitu. Bab 300. Jeremy masih dengan tenang menyesap sedotan, memilih untuk tetap diam. Anya mengira dia mengatakan sesuatu, jadi dia mendekat dan menarik lengan bajunya. Jeremy, kamu baik-baik saja. Tak ada kata-kata, masih. Bahkan, ia tak meliriknya sedikit pun. Tak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Lukas tak kuasa menahan diri untuk menghampiri Anya dan memeluknya setelah melihat Anya bersikap dingin. Ia melirik Jeremy dengan pandangan tak senang sebelum berbalik. Untuk menghadapi Corin. Nona Corin, kurasa kau bukan orang jahat sepenuhnya karena kau bersedia membantu kakekku 2 hari yang lalu. Tidak banyak orang yang mau melakukan itu untuk seseorang yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Namun, jika menyangkut kepentinganmu, kau akan menjadi wanita kejam yang senang menyakiti orang yang tidak bersalah, benar kan?
Corin mengernyitkan alisnya dengan cemas. Menjamin kepentinganku. Kepentingan apa yang kau bicarakan? Lukas menyipitkan matanya. Satu-satunya alasan kau memutuskan menyewa seseorang untuk menyerang Anya adalah karena kau pikir dia akan mengambil alih posisimu sebagai istri Tuan Jeremy. Corin awalnya tertegun, lalu tiba-tiba tersenyum. Aku bersedia membiarkan dia mengambil alih posisiku sebagai istri Jeremy jika dia sangat menginginkannya. Jeremy mengerutkan kening mendengar ini. Lukas sedikit terdiam. Lalu, senyum mengejek muncul di wajah tampannya. Nona Corin, melakukan hal itu tetap menjadikan Anda tersangka kejahatan. Wajah Corin tetap tak tersentuh. Ia tampak seperti sedang bersantai di tepi kolam renang, meskipun tangannya digenggam. Borgol, oh, aku tidak melakukannya untuk mencari jalan keluar. Tidak. Aku hanya tidak ingin menjadi istrinya. Lebih banyak masalah daripada manfaatnya agar adikmu bisa menjadi istrinya jika dia mau. Jeremy, setelah mendengar apa yang dikatakan Corin, menggeretakkan sedotan dengan giginya. Matanya menjadi gelap mendengar kata-kata, lebih banyak masalah daripada manfaatnya. Semua orang di ruangan itu mengira Corin hanya berpura-pura karena, serius, siapa yang tidak ingin menjadi istri Jeremy? Siapa yang tidak ingin dihujani semua kekayaan dan kekuasaan di dunia? Seorang wanita seperti Corin khususnya, yang berasal dari pedesaan dan belum pernah melihat dunia, seharusnya tertawa dalam tidurnya karena telah mendapatkan bujangan paling menarik di kota. Sebaliknya, ia justru menawarkan suaminya dengan kedua tangan seolah-olah ia hanyalah seorang pengemis di jalanan. Oleh karena itu, sangat bisa dimengerti jika orang lain berpikir dia munafik. Lukas tersenyum tipis. Nona Corin, masih ada waktu bagimu untuk mengakui kejahatanmu. Kau yakin ingin menyia-nyiakannya dengan bersikap keras kepala. Aku memberimu kesempatan terakhir. Jika kau bersedia mengakui telah menyewa pelaku untuk memperkosaannya, aku akan secara pribadi menulis surat keringanan kepada hakim agar hukumanmu dikurangi beberapa tahun. Anggap saja aku juga menunjukkan rasa terima kasihku karena telah membantu kakekku. Corin menguap dan berkata, tawaran baikmu sudah kucatat, tapi tidak, terima kasih. Lukas mengerutkan alisnya yang tampan. Lalu, dia tersenyum pada Corin yang berani dan tak kenal takut. Baiklah, kalau begitu, kau bisa menantikan hukuman penjara yang sangat lama. Pada saat itu, seorang petugas polisi menutup buku catatan di tangannya dan berdiri. Tuan Lukas, terima kasih telah membantu kami dalam penyelidikan ini. Bolehkah saya meminta Anda untuk datang ke kantor polisi bersama kami agar Anda bisa menceritakan bagaimana Anda mendapatkan ponsel itu? Tentu saja, jawab Lukas sambil mengangguk. Petugas polisi itu kemudian berbalik, mengeluarkan sepasang borgol lainnya, dan merantai salah satu pergelangan kaki ramping Corin ke pagar tempat tidur untuk mencegahnya melarikan diri. Nona Corin, percuma saja Anda lolos dari kejahatan ini karena kami punya 3 jenis bukti. Saksi, fisik, dan tidak langsung. Kami akan menahan Anda secara resmi setelah kondisi Anda memungkinkan Anda keluar dari rumah sakit, kata petugas polisi itu dengan tegas. Terserah, ejek Corin. Polisi itu hendak mengatakan sesuatu tentang sikapnya ketika dia mendengar suara kursi bergesekan dengan lantai yang datang dari belakangnya. Seseorang telah berdiri. Polisi itu langsung teringat pada seseorang dan menyadari bahwa dia benar ketika dia berbalik untuk melihat. Jeremy yang tinggi dan lamban sedang berjalan menuju Corin. Wajahnya yang datar, ditambah auranya yang menindas, membuat semua orang secara naluriah mundur.